Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu. Di Pro 2 tempat terbaik kamu, teman Pro 2 pengen diucapkan selamat malam ya untuk kamu semuanya. Teman Pro 2 apa kabar ya kamu di malam hari ini? Penny selalu berharap kamu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menjalani segala aktivitas kamu dengan penuh semangat ya. Apalagi awal bulan teman Pro 2 kita harus semangat ya. Oke teman Pro 2, di Pro 2 jaga malam pada malam hari ini teman Pro 2 ya, tentunya Penny nggak sendiri teman Pro 2 ya. Di malam hari ini Penny sudah ditemani ya sama seorang dokter ya. Pembahasan kita pun seru juga nih teman Pro 2. Jarang-jarang ya kita ini membahas di Pro 2 di malam Jumat lagi ya. Oke, kita langsung aja sapa dokter kita ya di malam hari ini ya. Halo, selamat malam dok. Oke, selamat malam. Gimana nih kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah sehat ya, dan tetap semangat ya untuk memberikan harus semangat edukasi ya kepada teman-teman Pro 2. Nah, dokter ini mungkin teman Pro 2 penasaran juga, mungkin yang belum lihat flyer kita ya, dokter ini dokter apa dulu gitu. Oke, perkenalkan dulu ya biar kenal, biar lebih dekat. Iya, betul. Nama saya Dokter Denny. Saya kebetulan sekarang bertugas di RSUD Natuna. Oke, saya di bagian kebidanan. Jadi untuk seperti tema hari ini ya tentang apa? Kesehatan reproduksi. Reproduksi remaja. Oke, cocok untuk perbincangan malam Jumat. Iya, makanya saya bilang cocok juga. Pas pula waktu yang kita cari itu memang malam Jumat, betul ya. Nah, teman Pro 2 ya, mungkin teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya ya boleh juga nih teman Pro 2 ya, bisa bergabung ya bersama kita di Instagram kita di Pro 2 Ranai, dan di Facebook ya juga di Pro 2 Ranai. Mungkin kita langsung aja nih dok ya bincang-bincang ya. Mungkin teman Pro 2 pengen tahu dulu sih, kenapa sih kita tuh harus menjaga organ reproduksi kita tuh dok? Kenapa sih penting gitu? Oke. Jadi kita kan malam ini kita bicara tentang kesehatan reproduksi ya. Sebenarnya kesehatan reproduksi itu mencerminkan dari ibadah, sesuai dengan agama juga kan, kebersihan dari segala dari iman ya. Jadi kenapa kita harus menjaga kebersihan reproduksi kita? Karena kita emang jangka panjangnya atau kedepannya itu kita awal kehidupan itu bermula dari reproduksi itu kan, jadi otomatis alat-alatnya atau organ-organnya harus sehat dong. Jadi nggak bisa kalau seandainya kita mau membuat sesuatu, nggak bisa kalau organ-organnya bermasalah. Jadi perlu kita perhatikan. Jadi itu penting kita bahas malam ini. Iya, nah mungkin kita bisa tahap awal dulu gitu dok. Gimana sih cara kita menjaga alat reproduksi kita itu dari tahap awal gitu, sesuai gitu dok. Sama ini kan kita taunya bersih-bersih gitu aja dok. Nah itu gimana? Oke, yang paling gampang sih sebenarnya kalau untuk menjaga ya, yang penting kita bersihkan tiap hari ya. Kita bersihkan dengan kita mandi sehari minimal 2 kali, kita otomatis sudah membersihkan alat reproduksi kita. Cuman ada beberapa hal-hal yang sebenarnya kita bersihkan saja, tapi ada beberapa seperti sabun yang seperti kan ada panty liner seperti itu ya. Jadi di kita itu di alat reproduksi kita, apalagi untuk kebidanan kita berarti bicara tentang alat reproduksi wanita. Kalau kita bicara alat reproduksi wanita ini, jadi untuk menjaga kebersihannya kan ada pakai sabun berlebihan itu juga nggak bagus. Karena apa? Di alat reproduksi wanita kita ini ada namanya bakteri. Ya, bakterinya itu nggak selalu ya. Kalau kita bicara bakteri, pasti orang-orang berpikirnya pasti ini jahat ya. Jadi enggak. Jadi di alat reproduksi wanita kita ini ada bakteri-bakteri yang baik juga. Jadi yang mempertahankan keasaman dari vagina kita ya, alat reproduksi kita. Jadi harus seimbang antara bakteri yang jahat dan yang baik. Nah, ketika kita melakukan pembersihan yang berlebihan menggunakan sabun-sabun seperti itu ya, itu malah akan membunuh kuman yang bagusnya. Yang baiknya. Nah, yang baiknya. Justru jadi nanti meningkatlah itu yang kuman yang karena nggak seimbang. Karena yang baik itu harus menyeimbangkan untuk kuman yang jahatnya. Akhirnya yang kuman baiknya ikut mati ya. Akhirnya yang jahat dia tumbuh. Makanya terjadi keputihan lah. Oh ya, keputihan. Jadi kayak gitu. Jadi paling gampangnya sebenarnya sih emang membersihkan dengan satu lagi cara membersihkannya untuk hari wanita kan kadang kita harusnya
dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Karena apa? Di alat reproduksi wanita itu di bagian belakangnya adalah untuk mengeluarkan kotoran anusnya. Jadi kalau kita salah gerakan itu juga akan terjadi kelak di kemudian hari bisa menyebabkan infeksi. Seperti itu. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya untuk sabunnya sendiri ya, untuk standarnya wanita itu pH yang berapa sih, Dok, gitu? Ya, mungkin pH-nya dari 4 sampai 4,5. Ya, jadi sesuai dengan pH dari vaginanya. Jadi mungkin kalau seandainya mau melihat sabun, mungkin bisa lihat tuh pH dari keasaman dari kandungan dari sabunnya. Tapi sebenarnya untuk air yang bersih juga sudah cukup sebenarnya, air yang mengalir itu sudah cukup untuk membersihkan area kewanitaan kita. Jadi nggak selamanya pasien-pasien yang atau remaja-remaja kita atau wanita-wanita kita keputihan, nggak selamanya keputihan itu ada menandakan adanya infeksi. Jadi bisa aja itu ada keputihan yang fisiologis. Jadi emang ada itu, tapi dia bukan sesuatu yang membahayakan. Jadi itu patut nanti diperhatikan. Berarti kita bisa melihat misalnya keputihannya seperti warnanya, baunya, bagaimana gatal atau tidak, itu perlu diperhatikan. Kalau ada sesuatu yang bau, gatal, mungkin bisa konsultasi ke dokter kebidanan atau dokter-dokter terdekat atau puskesmas itu bisa. Iya. Kadang ini kita sebagai cewek ya, dulu ya masih remaja tuh malu, Dok, mau tanya misalnya untuk nanyain keputihan gitu. Jadi kesannya kan kalau kita keputihan tuh kesannya jorok gitu, Dok. Nah, sejauh ini gimana sih, Dok, untuk menghilangkan pikiran itu dari kita yang remaja? Ke remaja ini kan sedikit malu-malu gitu, Dok. Itu gimana tuh, Dok? Ya, itu makanya karena kita itu udah stigmanya kayak gitu. Jadi kebanyakan kalau keputihan, kita bicara keputihan, ini ada infeksi, ada sesuatu yang salah. Padahal enggak. Jadi kita harus tahu keputihannya seperti apa. Apakah dia banyaknya, dari baunya, warnanya, apakah menimbulkan gejala atau tidak. Itu patut diperhatikan juga oleh para wanita. Jadi kalau seandainya keputihannya hanya sedikit, terus warnanya enggak terlalu ke kuning atau kehijauan, enggak bau ya, itu mungkin hanya fisiologi saja. Itu enggak ada masalah dengan kita membersihkan tiap hari, itu juga nanti hilang dengan sendirinya. Oke. Nah, Dok, kan sempat juga kan kita ini kan sering searching juga, misalnya lagi gatal atau keputihan pakai air garam gitu. Bener gak sih, Dok? Boleh gak sih pakai air garam gitu? Sebenarnya secara literatur itu nggak direkomendasikan ya. Kita cukup dengan air aja, air yang bersih, air mengalir cukup itu. Itu yang fisiologisnya. Jadi dengan kita pakai sabun yang berlebihan aja ada kuman-kuman yang bisa aja, yang kuman yang bagus malah mati ya. Jadi sebenarnya cukup dengan air bersih aja juga cukup kita untuk membersihkan area kewanitaan kita. Yang penting jangan sampai lembab gitu. Betul, jangan sampai lembab, jangan terlalu kering, ya juga terlalu basah juga enggak. Jadi dari mulai kita pakai celananya enggak terlalu ketat, itu juga patut diperhatikan karena area-area yang terlalu lembab nanti akan jamur yang tumbuh nanti jadinya. Itu juga akan menyebabkan keputihan kelak. Jadi mulai dari bahannya jangan terlalu yang enggak menyerap keringat ya. Berarti bahannya harus bahan katun ya. Harus katun, terus dari ketatnya juga. Itu baik cowok ataupun cewek itu juga nggak bagus sebenarnya untuk ketat, karena emang untuk area yang cowok juga kalau terlalu ketat suhu di area kemaluannya terlalu tinggi, nanti itu juga untuk perkembangan sel spermanya juga nggak bagus. Gitu. Betul. Nah itu kan tadi kan yang cewek kita bahas kan. Kalau yang cowok sendiri untuk menjaga alat reproduksinya itu seperti apa, Dok? Kalau untuk yang cowok ya, ini kan jarang banget kami denger ya. Itu gimana tuh, Dok? Ya kalau cowok sebenarnya lebih simpel dibandingin cewek. Karena apa? Ketika cowok itu mandi, itu otomatis area itu dibersihkan biasanya, maksudnya terbilas, beda dengan area yang wanita yang area dalamnya ya. Jadi kalau untuk kebersihan cowok mungkin dia lebih mudah membersihkannya dibandingkan area kewanitaan. Terus seperti tadi yang kita kalau bicara kebersihan ya udah seperti kita bahas sebelumnya. Terus area untuk kan rencana kedepannya apakah organ reproduksinya kan berfungsi dengan baik atau tidak. Nah jadi kalau pada area reproduksi laki-laki itu kan sel sperma ya, spermanya itu emang suhunya harus optimal juga. Jadi suhu itu dipengaruhi oleh tadi celana yang terlalu ketat juga nanti suhunya meningkat, itu juga perkembangan sel spermanya juga nggak bagus. Itu kita mulai jagain itu, Dok, dari remaja kah? Dari remaja. Jadi emang
Jadi kesehatan reproduksi itu harus emang dari remaja, karena apa? Pasti ada hal-hal seperti penyakit yang nanti seandainya yang dibiarkan saja. Contoh ada yang kepatuhan yang keputihan yang terlalu acuh juga kita ini anggap biasa juga. Kadang itu ternyata penyakit itu lama-kelamaan juga nanti akhirnya menyerang si infeksinya yang tadinya area kewanitaan bagian luar saja dia naik bisa sampai infeksi bagian dalam. Jadi bisa radang panggul lah kalau pernah dengar. Nah, itu sering juga sakit di area kewanitaannya area dalamnya. Jadi itu juga akan berpengaruh terhadap nanti pada saat punya anak atau tidaknya. Karena apa, nanti kalau udah ada infeksi di panggul itu organ-organnya biasanya ada perlengketan, akhirnya sel sperma dan sel ovumnya atau sel telurnya itu kadang susah untuk bertemu. Nah, itu juga berpengaruh riwayat apakah ada infeksi atau tidak sebelumnya di organ panggulnya. Jadi itu berawal dari mana? Berawal dari kesehatan reproduksi pada saat remaja. Jadi pada saat remaja perlu juga nih diperhatikan. Jadi harus aware juga nih terhadap kebersihannya. Iya. Nah, misalnya kita mulai menjaga alat reproduksi kita itu mulai kita halangan kah, Dok, atau sebelum kita halangan gitu, Dok? Jadi kalau untuk cewek waktunya sih di halangan atau nggak halangan harus bersih dong ya, nggak bisa kita beda-bedakan. Kalau halangan kita harus lebih bersih, enggak juga. Jadi tetap kalau halaman nggak halaman juga nggak halang itu juga harus diperhatikan. Mungkin kalau halangan kalau mensnya banyak mungkin lebih sering ganti pembalut juga lebih bagus karena sehari berapa kali itu, Dok, minimalnya? Kalau pembalut ya, kalau pembalut sih kalau seandainya mesnya kan kita ganti pembalut tuh sebenarnya kan tergantung berapa banyaknya darah ya. Tapi kalau lebih dari 3 sampai 5 pembalut itu justru malah jadi bermasalah. Itu tanda-tanda yang mensnya yang nggak bagus. Harusnya emang di bawah 3 pembalut kali ya. Jadi emang kalau lebih dari itu justru malah tanda-tanya. Kalau terlalu sering itu berarti kan terlalu banyak. Nah, itu juga patut kita periksa, perlu dikonsultasikan apakah menstruasinya ada gangguan atau tidak. Oh gitu. Oh gitu. Berarti ini mempengaruhi juga ya, Dok ya, alat kesuburan alat reproduksi kita dari remaja ya. Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin bisa memperhatikan juga nih ya untuk banyaknya mens kita setiap bulan itu seperti apa. Ya penting nih teman Pro 2 untuk kita agar alat reproduksinya sehat ya. Pasti setiap orang nanti pengen nikah, pengen punya anak gitu. Betul. Tujuan utamanya kan itu kan ya. Selain ibadah kita juga untuk menghasilkan keturunan gitu. Jadi dari remaja nih teman Pro 2 kita mulai menjaga ya alat reproduksi kita. Nah, Penny masih mengundang nih kebersamaan kamu teman Pro 2 yang pengen bergabung ya, pengen nanya-nanya seputar alat reproduksi nih teman Pro 2 ya. Nah, kamu bisa tanya-tanya tapi bahasanya bahasa yang enak ya teman Pro 2 ya. Ya karena bahas ini tuh agak gimana rasanya gitu. Tapi teman Pro 2 bisa tanya-tanya ya lewat akun Instagram kita di Pro 2 Ranai dan di Facebook kita teman Pro 2 ya, juga di Pro 2 Ranai. Nah, Dok, nanti kita mungkin bisa lanjut ya. Kita ke lagu dulu ya biar teman Pro 2 itu bisa relax juga hari ini ya. Oke, teman Pro 2 ya, kita ke lagu dulu. Nah, sambil nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan kesehatan alat reproduksi kita di malam hari ini. Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang. Alah, nggak apa-apa, sekali-sekali aja. Ya, sekali hari ini, sekali besok, gitu ya. Kamu tahu nggak,
Makanan pedas itu bisa menyebabkan rapuhnya permukaan lambung, sehingga lambung mudah terluka tahu. Enggak kok, ini buktinya aku baik-baik aja. Ya, dibilangin gak percaya. Aduh, sakit. Tuh, lihat kan, kamu sering kambuh mahnya. Salah satu penyebabnya sering makan pedas. Oh no! Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebarin nih. Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebarin nih beritanya. Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih. Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoaks. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net. Bagi kamu teman Pro 2, ya sudah pukul 20 ya, lewat 26 menit waktu Indonesia Barat ya. Mohon maaf teman Pro 2 ya kalau yang menonton kita di YouTube sempat mengalami gangguan ya. Maklum teman Pro 2 lagi mungkin musim bola ya, jadi jaringan kita pun gangguan ya. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol ya sama dokter kita di malam hari ini. Teman Pro 2 tadi kita sudah panjang lebar ya membahas tentang kesehatan reproduksi ya bagi remaja. Nah, dari dokter Denny ya. Nah, dokter Denny, kita langsung aja ya ke pertanyaan nih. Dokter Denny sudah aku catat ya. Siap menjawab pertanyaan dari teman Pro 2 malam hari ini ya. Oke. Kita langsung aja ya. Ini ada Jenny ya, katanya sama malam nih buatnya Jenny. Durasi haid yang normal itu
berapa lama sih dok katanya gitu ya. Terima kasih. Nah Jenny ini masih siswa kelas 2 SMA. Itu gimana tuh dok? Oke. Selamat malam ya Jenny ya. Jadi durasinya berapa lama sih heads yang normal itu? Jadi kalau kita itu pegangannya itu 28 plus minus 7. Jadi bisa plus minus tuh bisa lebih cepat. Jadi 28 berarti berapa? Dikurangi 7 berarti 21 hari. 21 hari. Atau lebih dari 28 lebih dari 7 berarti 35 hari. Jadi rentangnya berapa sih? Rentangnya antara 21 sampai 35 hari. Itu 30. Rentang normal. Jadi kalau masih ada yang dalam rentang itu masih dalam normal. Biasanya sih rata-rata sih orang menstruasi itu sekitar 28 hari sih biasanya. Kayak makanya suka ada maju 2 hari kalau di tanggal berikutnya kan berapa maju 2 hari enggak? Maju 2 hari ataupun mundur lagi. Gitu. Makanya itu. Jadi kalau seandainya masih ada rentangnya itu masih dalam batas normal. Masih dalam normal. Misalnya udah berarti kalau udah 2 bulan itu berarti sudah lebih ya dok dari 35 hari. Udah lebih dari 35 hari kalau sampai 2 bulan nggak menstruasi. Tapi harus kita lihat juga. Ya ini kan masih siswa ya, masih kelas berapa tadi? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Jadi nanti perlu dilihat juga karena kalau kita pertama kali menstruasi ya masih sekitar 3 tahun ke depan itu dia masih hubungan antara hormon dari yang mengatur hormon menstruasi dari otaknya sama yang di sel telurnya di indung telurnya itu masih belum sinkron. Jadi dia masih labil lah kalau bisa bahasa kita ya. Jadi masih belum stabil. Jadi masih dia mensnya nggak teratur. Nanti kita tunggu dulu tuh apakah setelah dari mens pertama itu kalau udah lebih dari 3 tahun masih belum teratur juga, nah patut nanti untuk konsultasi lebih jauh bisa datang ke poli, ke kebidanan. Nanti kita periksa apakah ada kelainan-kelainan tertentu karena ada hal-hal yang biasanya ada miss nih, biasanya yang suka mensnya nyeri. Kadang kan ya ada yang menganggap kadang biasa kan mens emang nyeri, tapi ada yang nyerinya nyeri hebat gitu sampai nggak bisa beraktivitas, terus nyerinya selama dia menstruasi terus-terusan. Biasanya kalau yang normal mungkin intensitas masih bisa kita melakukan aktivitas. Ya terus cuma 2 hari pertama, 3 hari pertama, tapi kalau selama mensnya kan kita ke mens kita 3 sampai 7 hari ya. Jadi kalau dia selama 7 hari ini kita mens sakit terus nyeri hebat, itu patut dia juga kita harus periksa lebih jauh lagi apakah ada kelainan. Biasanya mungkin pernah dengar ada kista coklat, ada adenomiosis kayak gitu. Nah itu juga hal-hal yang kayak gitu juga nggak harus aware. Jadi kadang jangan anggap hal itu biasa. Betul. Kadang kan ini dicengin temen ya, ilah hamil lu gitu. Dicengin temen ya. Jadi kita pun takut untuk periksa sama dokter gitu. Nah untuk ini ada pertanyaan dari aku ya dok. Itu untuk melihat darah mens yang normal gitu dok sama yang nggak normal tuh bisa tahu nggak sih dok dari darah kita mens itu? Kalau untuk darah sih ya sebenarnya yang penting nggak ada perbedaannya, mungkin sama aja kalau menstruasi biasa. Kalau darahnya yang disebut nggak normal mungkin dari jumlahnya ya. Kalau jumlahnya banyak bergumpal-gumpal ya itu juga patut dipertanyakan ya. Adakah faktor-faktor tertentu? Apakah mungkin bisa aja jadi dia mengonsumsi obat-obat pengencer darah ya seperti itu juga mengganggu. Apakah ada obat-obat tertentu yang lain atau ada gangguan tadi gangguan di ovariumnya ataupun pusat pengendaliannya. Nah itu juga nanti perlu diperiksa lagi. Tapi sih kalau untuk darahnya seperti apa sih? Kalau darah sih sama aja ya. Kalau mens tuh cuman bedanya mungkin banyaknya. Kalau banyak yang berlebihan ya bisa tadi kan kita bahas sebelumnya ganti pembalut lebih dari 5 kali terus banyak sampai lemas, anemia, harus tambah darah. Nah itu yang patologis ya, yang nggak normal. Nah itu perlu konsultasi lebih lanjut. Jadi untuknya Jenny ya itu durasinya tadi 21 hari sampai dengan 35 hari ya untuk yang normal haidnya. Nah kita ada lagi nih dok ya pertanyaan selanjutnya, ini ada darinya Depi ya. Ada nggak sih dok gaya hidup seseorang yang mempengaruhi kesuburan wanita gitu, gaya hidup gitu dok? Terima kasih katanya.
Makasih buatnya hidup Debbie ya. Mulai dari kebersihan ya. Dari kebersihan tadi udah kita bahas ya. Kita harus menjaga area kewanitaan kita ya dengan mandi, terus pakai sabun. Tapi area-area tertentu juga nggak terlalu berlebihan. Terus dari pola makan, olahraga yang penting. Karena iya ada beberapa yang kalau berhubungan mungkin wanita yang paling sering masalahnya adalah ketidakteraturan mens. Biasanya kan itu biasanya keluhan utama remaja pun wanita-wanita yang dewasa ya. Itu biasanya dipengaruhi oleh indeks massa tubuh yang berlebih. Jadi biasanya obesitas. Nah, jadi itu harus juga di olahraga, terus pola makannya ya. Terus obesitas, karena obesitas itu akan mempengaruhi dia siklus menstruasinya. Biasanya menstruasinya nggak teratur. Ya biasanya kalau pada penyakitnya pernah dengar mungkin PCOS. Pernah PCOS itu dipengaruhi oleh dia massa tubuh. Kalau massa tubuhnya berlebih akan berpengaruh terhadap siklus menstruasinya. Mungkin itu aja sih. Kalau selagi dia olahraga teratur, ya makanannya juga bagus, terus massa tubuhnya nggak terlalu besar, insya Allah sih nggak ada masalah untuk itu. Tapi kalau seandainya masih ada menstruasi yang tidak teratur atau ada terjadi sesuatu, ada keputihan yang berlebih atau apa, mungkin itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Oke, berarti ubah gaya hidup nih ya untuknya Depi ya, misalnya pengen hidup kesuburan kita itu lebih bagus ya gitu dok. Nah kalau misalnya bergadang tuh ngaruh nggak sih dok sama kesuburan gitu, untuk cewek ataupun cowok gitu? Kalau begadang sih sebenarnya saya belum baca juga ya mempengaruhi atau tidak. Tapi kalau seandainya begadang itu otomatis kan besoknya itu pasti stamina-nya juga nggak fit kan ya. Melakukan aktivitas juga akhirnya malas. Nah itu juga nanti akan mempengaruhi terhadap ya siklus. Ada beberapa hormon yang dia muncul pada saat kita istirahat. Ketika kita begadang akan mempengaruhi terhadap siklus hormon tersebut sebenarnya. Yes, itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya begadang sekali 2 kali itu masih dimaklum ya. Tapi kalau misalnya terus-terusan juga akan pasti berpengaruh tuh. Karena emang kita itu hormon itu benar-benar dipengaruhi oleh stresor juga. Ya kalau kita seandainya begadang itu kan juga nggak bagus ya, maksudnya mempengaruhi terhadap mood kita, stres kita. Itu juga pasti akan secara tidak langsung mungkin bisa berpengaruh terhadap hormonal kita tadi. Jadi mempengaruhi terhadap siklus mensnya. Berarti mungkin bisa memperhatikan jam tidur gitu ya dok ya. Nah misalnya yang Temu Pro 2 yang siklus haidnya tidak lancar ya, mungkin sudah berolahraga, pola hidupnya juga sudah bagus ya, mungkin bisa perhatikan bergadangnya ya. Nah remaja sekarang itu kan suka bergadang dok ya. Suka bergadang ya. Dari sekarang mungkin dari remaja kita sudah membiasakan diri tidur lebih cepat ya dok ya. Nah kalau untuk yang cowok nih kan dok, misalnya rokok, ini kan remaja pun saya lihat udah merokok gitu dok. Nah itu berpengaruh nggak sih dok untuk alat reproduksinya ke depannya gitu? Mungkin sekarang ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu dok ya. Nah ke depannya gimana tuh dok? Ya bagus banget ya. Ini kalau rokok kan sebenarnya itu merupakan radikal bebas tuh. Jadi itu akan mempengaruhi terhadap tadi kesuburannya. Ya itu selalu rokok itu selalu dicantumkan, selalu beriringan dengan penyakit-penyakit, termasuk juga terhadap kesuburan wanita maupun laki-laki. Karena sekarang mungkin eranya bukan hanya laki-laki yang merokok, mungkin sekarang beberapa wanita juga udah mulai ngerokok. Itu yang merokok aktif, apalagi ada perokok pasif itu berpengaruh terhadap kesuburan, itu pasti itu. Karena kita juga itu kan sebagai radikal bebas ya. Jadi makanya ada terapinya yang kita kasih antioksidan kayak gitu, vitamin C gitu. Makanya orang-orang yang ingin subur biasanya suka ada suplemen vitamin C karena itu sebagai ngebalance antara antioksidan sama radikal bebasnya. Ya jadi pasti berpengaruh banget itu untuk rokok. Jadi kalau seandainya pengen subur, stop rokok deh dan hindari untuk lingkungan yang banyak asap rokoknya. Asap rokoknya ya. Tapi kalau kita tuh lingkungan kita sulit kita membebaskan dari rokok dok ya. Nah apalagi beralkohol ya dok ya, itu lebih parah lagi ya untuk kesuburan ya dok ya. Kalau untuk alkohol juga sama. Iya sama. Jadi udah alkohol, udah rokok itu sama juga berpengaruh terhadap
kesuburan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Oke ya, selain kalau agama Islam dilarang ya memang nggak bagus ya dok. Kalau agama melarang tuh mungkin ada sesuatu, ada something gitu. Betul. Ya, jadi yang dilarang itu teman Pro 2 ya kita harus jauhi, tapi yang dilarang tuh paling nikmat biasanya dok. Yang dilarang ya. Pernah juga nih Penny tuh denger katanya HP gitu ya, HP ini kalau misalnya untuk cowok kita masuk di saku tuh dok, itu juga mempengaruhi katanya kesuburan. Benar nggak itu atau hanya mitos aja gitu? Iya, saya pernah dengar juga ya. Saya belum ada ini ya namanya ujinya ya. Apakah ada korelasi langsung terhadap kesuburannya? Katanya sinar radiasinya itu. Tapi itu patut ini lagi ya, perlu uji coba lagi. Maksudnya mungkin saya baca lagi itu hubungan langsungnya. Tapi kalau beberapa yang saya baca itu nggak ada sih yang dikaitkan terhadap radiasi terhadap sinyal radiasi dari handphone. Ya betul. Berarti belum ada penelitian lebih lanjut ya dok ya. Secara langsungnya itu belum bisa dibuktikan juga. Berarti jangan telan-telan mentah-mentah informasi yang ada ya dok ya. Nah, teman Pro 2 masih pengen ditunggu nih kebersamaan kamu ya yang pengen nanya-nanya ya, kebetulan kita kedatangan dokter ya. Ngomong-ngomong nih dokter di sini tuh udah berapa lama sih dok ya? Ini di sini udah jalan 3 bulan ya. 3 bulan. Ya selama 3 bulan nih dok, kan sudah kerja di sini. Nah, permasalahan remaja yang sering dokter alamin gitu, mungkin berobat ke Obgym gitu, itu apa sih dok kalau untuk yang ramai gitu? Paling kalau untuk ranai paling keputihan. Terus mens yang tidak teratur tadi. Kalau untuk remaja paling gitu aja sih. Ya, untuk masalah yang paling sering mungkin di semua tempat juga paling kalau untuk remaja paling sering adalah itu. Berarti ramai juga yang datang gitu dong. Ya sesuai dengan kondisi di ranai ya. Kondisi di ranai ya langsung. Kalau yang cowok gitu ada nggak sih dok? Ini kan kebanyakan cewek gitu kan datang. Kalau cowok itu? Kalau kebetulan ya kan kalau saya sini kan kebidanan ya. Kebidanan. Hanya melayani pasien-pasien atau yang konsultasi untuk wanita. Jadi saya nggak ada konsultasi untuk pasien-pasien atau seperti cowok ya. Ya soalnya kalau bicara kesuburan nanti ya, kalau itu nanti ada lagi bagiannya. Bisa konsultasinya ke bagian urologi atau bagian andrologi nanti untuk kesuburan laki-laki. Berarti teman Pro 2 tuh nggak bisa nih ketemu dokter Dedi ya. Karena khusus untuk perempuan aja ya. Langsung aja Penny sudah catat juga nih ya pertanyaan dari temen aku juga ini ya. Nah ini ada Subayang ya, katanya apakah penting nih dok kita menggunakan sabun pembersih wanita? Penting nggak sih dok gitu? Terima kasih ya buat yang sudah bertanya ya. Terima kasih. Jadi penting apa enggaknya itu sebenarnya penting nggak penting ya, jadi ya seperti yang udah kita bahas ya. Kalau terlalu berlebihan itu juga nggak bagus. Sebenarnya tadi udah kita bahas. Lebih bagusnya sebenarnya air yang bersih aja, cukup air yang bersih yang mengalir ya. Tapi kalau seandainya pakai sabun mungkin diperhatikan tadi pH-nya. pH-nya sesuai nggak? Jadi kalau pH-nya naik atau terlalu asam juga atau terlalu basah ya pH-nya naik lebih dari pas juga nggak bagus terhadap flora atau bakteri-bakteri yang baik di alat kemaluan wanita nih. Jadi kalau seandainya berlebihan pun juga nggak bagus. Berarti sesuai kebutuhan lah gitu ya dok ya. Nah kebanyakan saya dulu juga ngiranya waktu remaja pakai sabun itu wajib, saya kira gitu kan, heran juga kok orang punya semua kita enggak gitu ya. Ternyata berdasarkan pH nih teman Pro 2 ya, pH yang kamu miliki misalnya enggak ada keputihan ya nggak usah pakai gitu. Pernah nggak sih dok kalau sabun itu bikin malah kita bermasalah gitu di pagi kita tuh? Iya, jadi ada beberapa sabun yang kering jadinya padahal kita tuh kan sebenarnya terlalu basah juga enggak, terlalu kering juga enggak. Jadi benar-benar kita tuh emang dijaga betul emang kelembabannya. Jadi yang optimalnya di angka segitu. Jadi kalau terlalu berlebihan juga nggak bagus, juga terlalu asam juga nggak bagus. Gitu. Jadi kalau seandainya biasanya ada beberapa mungkin sabun yang bikin kering itu juga nggak bagus. Jadi emang kita tuh emang udah
emang udah zaman dulu kan belum ada cabun kan ya. Iya, betul, cukup dibersihkan tuh cukup. orang sehat-sehat Sehat aja, ya, nggak sebenarnya ada. yang penting dibersihkan dengan air yang bersih otomatis ya. Kalau seandainya nggak bersih airnya, terus apa namanya, atau juga tadi sabunnya yang berlebihan, kan ada yang dia kurang bersih nih, kita gosok kayak bersihin lagi, gosok lagi kurang bersih nih, ya itu juga nggak bagus. Jangan tadinya yang keputihannya normal, jadi keputihannya yang nggak normal, yang akhirnya yang timbul tadinya nggak bau, nggak gatal, akhirnya berubah jadi gatal dan bau. Nah itu jadi masalah deh jadinya. Oke, itu yang jadi masalah ya. Nah dok, selanjutnya itu kalau misalnya kita boleh nggak sih kita memasukkan sesuatu gitu, obat di vagina kita gitu dok, agar mungkin lebih bersih ataupun lebih lebih bagus gitu dok. Iya, itu mungkin lebih rapet kali ya. Lebih rapet ya. Itu boleh nggak sih dok sebenarnya? Nggak boleh deh, kita nggak boleh memasukkan benda asing tanpa ada alasan. Ya, jadi kita boleh memasukkan mungkin obat-obat yang berkaitan dengan penyakit. Sampai kayak contohnya ada beberapa obat sediaannya selain tablet yang kita minum, ada juga obat yang kita masukkan ke area wanita kita. Itu cuma itu aja. Tapi kalau yang lain itu sebenarnya nggak bagus. Jadi bener-bener sesuai indikasi. Kalau seandainya dia sakit, bolehlah kita masukkan obat. Tapi kalau cuman tadi buat kebersihan, nah tadi kan udah kita bahas. Kalau kebersihan itu cukup kita basuh aja. Gitu ya. Terus yang kedua, katanya mungkin ada mitos-mitos tertentu yang mungkin biar rapat atau apa. Nah, ini perlu nih ya. Perlu digalakkan mungkin sekarang ya. Kita pernah dengar senam Kegel mungkin Kegel exercise-nya kayak gitu. Nah, itu Kegel exercise itu adalah salah satu untuk mengencangkan otot dasar panggul kita. Ya, selain buat supaya kencang terus, itu mencegah biasanya untuk di kemudian hari ada namanya, mungkin kalau kata orang Jawa mungkin turun bero ya, turun peranakan lah. Bukan turun bero, tapi turun peranakan ya. Nah, turun peranakan itu akibat apa? Akibat kita melahirkan, kita mengedan, terus ada hormon-hormon tertentu yang akibat kehamilannya, akhirnya otot-otot dasarnya lemah, akhirnya rahim bisa turun. Atau rahim bisa turun. Nah, itu yang turun peranakan. Itu bisa kita atasi dari sedini mungkin dengan senam Kegel. Jadi kadang orang mikirnya kalau kita bicara senam Kegel, biasanya ini senam Kegel biasanya kalau mau pas hamil aja nih, jadi biar melahirkannya gampang. Gitu. Padahal enggak. Jadi senam Kegel tuh nggak harus hamil. Jadi pada saat orang-orang sehat, apalagi orang ibu-ibu atau wanita yang sudah melahirkan, apalagi melahirkannya lebih banyak, ibaratnya lebih dari 2 anak, itu dia resiko terhadap timbul masalah seperti turun peranakan itu. Dengan kita senam Kegel itu juga mencegah lah, bisa mengurangi resiko untuk terjadinya turun peranakan itu. Kalau untuk yang sesar gitu dok? Sama. Enggak, takutnya takut kelepas gitu. Enggak sama apa nih? Kalau takut kelepas sesar tuh enggak. Jahitannya sih. Jahitannya enggak, insya Allah enggak. Sesar tuh enggak. Kadang orang habis sesar, dok saya batuk, dok saya jalan nggak bisa, lepas nggak jahitannya? Enggak lepas. Selagi dia proses penyembuhannya bagus, terus dia makanannya cukup. Kadang nih mitos-mitos nih, kadang nih nggak boleh makan ini daging, nggak boleh makan apa setelah operasi. Nah itu salah ya. Jadi kalau seandainya habis operasi itu harus banyak makan, harus banyak makan daging, makan protein, ya harus bagus supaya proses penyembuhannya juga bagus. Tapi terus satu lagi kan tadi saya juga bilang kalau kita melahirkan kan kita mengedan tuh. Nah sekarang nggak mengedan, apakah bisa terjadi turun peranakan? Bisa, karena ada hormon tadi. Akibat hormon, jadi ada namanya hormon relaksin namanya pada saat dilepaskan pada saat dia hamil. Nah itu bikin otot-ototnya dia rileks jadinya. Nah itu kendor akhirnya. Itu bisa juga terjadi pintu dasar panggulnya, ditambah semakin hamil kan makin besar tuh kan. Otomatis tekanan dalam perutnya besar, otomatis neken ke bawah pun juga tinggi. Jadi itu resiko terhadap turun peranakan. Jadi mau sesar, mau lahir normal, cuman lahir normal memang resiko lebih tinggi dibandingkan sesar. Tapi itu makanya harus juga tetap senam Kegelnya. Nah kita masih remaja gitu dok, boleh nggak sih kita senam Kegel juga? Misalnya kita masih yang masih SMA, masih kuliah gitu, pengen senam Kegel, boleh nggak sih dok? Boleh aja sih sebenarnya. Senam Kegel itu kan buat kesehatan pintu dasar panggul ya, walaupun untuk remaja sebenarnya
keuntungannya mungkin nggak untuk saat ini. Jadi jadi mungkin dibiasakan dari remaja, jadi bisa terbiasa seterusnya sampai di usia udah senja lah ya. Jadi terbiasa, akhirnya terjaga lah, jadi pintu dasar panggulnya, otot dasar panggulnya jadi tetap bagus. Jadi seperti ya tadi turun peranakan. Jadi turun peranakan tuh banyak tuh, nggak harus rahim yang turun. Terus kandung kemih juga bisa turun. Ada jadi namanya. terus jadinya. Iya, kandung kemih bisa turun. Terus juga area yang usus di bagian belakang tuh yang namanya rektum juga bisa keluar, nonjol, bukan keluar tapi nonjol. Jadi tonjolannya di belakang. Jadi tonjolan tuh nanti area kewanitaan itu pada wanita itu usia tua biasanya itu ada tonjolannya di depan, di tengah dan di belakang. Tergantung organnya. Itu pun sama dipengaruhi oleh otot dasar panggul tersebut. Jadi kalau ototnya bagus, nah hal-hal yang kayak gitu juga berkurang untuk resiko terjadinya kejadian tadi. Nah misalnya yang sudah kejadian gitu dok sampai keluar tadi itu kan, misalnya dengan senam Kegel itu bisa jadi normal lagi nggak dok? Atau gimana? Memang harus ada penanganan khusus lagi gitu? Nah tergantung nanti derajatnya. Nanti kan ada biasa kan kita ada derajat 1, 2, dan 3 dan 4. Kalau masih derajat 2 dan 1 dengan senam Kegel biasanya mulai berkurang tuh keluhannya, tonjolannya mulai berkurang. Tapi kalau lebih dari derajat itu udah nonjol banget, itu biasanya harus dibantu dengan operasi biasanya. Jadi harus kita angkat atau enggak kita dorong supaya ototnya rapat lagi. Ya seperti itulah. Jadi makanya kita lebih mudah mencegah deh ya dari awal. Ya daripada sudah terjadi gitu ya, itu lebih ngeri juga. Saya juga baru tahu penting banget ya untuk kita tuh melakukan senam Kegel. Saya kira memang senam Kegel itu untuk khusus yang berumah tangga aja gitu ya. Saya kira gitu dulu dong. Enggak, soalnya satu lagi senam Kegel juga macam-macam. Ada yang senam Kegel yang pakai kalau saya lihat nih di YouTube gitu ada yang bola, yang sebagainya, yang gerakan. Nah, kalau yang senam Kegel yang untuk atas panggul tuh seperti menahan kita kencing tuh. Kalau kita mengendam coba kita tahan kan? Lepas. Nah, betul. Jadi kayak gitu. Jadi itu yang senam Kegel. Jadi itu tuh nggak harus memakan tempat dan waktu. Jadi kita bisa sambil duduk dimanapun, kita bisa melatih otot itu. Karena kita bisa nahan kan, tahan, lepas gitu. Jadi kita bisa melakukan dimanapun sebenarnya, tanpa diketahui oleh orang lain. Iya betul, kan? Sambil nonton TV, juga betul. ya. Apalagi kalau misalnya teman Pro 2 yang memang main atlet gitu ya dok ya, misalnya main poli yang suka mes pasti loncat-loncat gitu, udah berarti itu akan lebih bagus juga kalau misalnya dia bisa melakukan senam Kegel gitu. Betul banget tuh. Iya, agar kalau misalnya kita pun kalau di Rana ini ada juga turun peranakan katanya. Sering diurut juga tuh dok, misalnya nggak boleh ya dok. Iya betul, jadi nggak boleh. Pokoknya area kalau pada saat hamil kayak gitu sebenarnya nggak boleh kita urut-urut tuh area-area yang sensitif terhadap ke janin dan sebagainya. Oh gitu. Betul. Berarti nggak boleh ya dok ya. Berarti nggak boleh nih teman Pro 2 misalnya turun peranakan diurut nih ya, nanti makin berbahaya. Oke. Nah teman Pro 2 nanti masih kita lanjutin ya obrolan kita di malam hari ini ya, seru banget teman Pro 2 ya, banyak informasi-informasi ataupun ilmu yang kita dapetin ya dari dokter kita malam hari ini, Dokter Denny ya. Nah langsung aja nih teman Pro 2 ya, kita ke lagu dulu. Makan apa ya pagi ini? Kayaknya makan mie instan goreng enak nih. Hujan-hujan, siang, kayaknya mie instan kuah enak banget nih. Kamu ini, tadi pagi makan mie, siang makan mie lagi, mie instan terus. Ya gimana dong, enak sih, mudah, terus gak ribet juga bikinnya. Enak sih enak, tapi nggak bagus tahu buat kesehatan kamu. Ya gimana dong, mie instan kan murah. Murah sih murah, kesehatan itu lebih mahal tahu. Makan mie instan setiap hari itu bisa menghambat pencernaan kamu. Terus bisa kekurangan nutrisi juga. Masih banyak lagi deh. Ih, kok serem ya? Iya serem, sama seremnya digostingin sama gebetan kamu. Ayo Rima. Bas, berhenti Bas. Ada apa sih Yu? Lagi nyetir nih. Asap rokok kamu tuh kena muka aku. Lagian kalau lagi nyetir jangan sambil ngerokok, kenapa sih? Lah emangnya kenapa Yu?
Udah biasa kali. Asap rokok kamu itu bisa bikin kita celaka loh. Gak cuma bahaya diri sendiri, tapi juga orang lain. Rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah pengendara di belakang kita, sehingga mengganggu pandangan bahkan menimbulkan luka. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan jika setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Ulah kamu itu bisa bikin kita celaka loh. Gak cuma bahaya diri sendiri, tapi juga orang lain. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Dari Nia Jungkook teman Pro 2 ya 3D sudah mentarkan kita pada pukul 20:54 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan gak kerasa teman Pro 2 ya sudah pukul 20:54 aja ya, karena perbincangan kita juga seru ya Dok ya di malam hari ini ya. Jarang-jarang loh kita ini bahas tema seperti ini gitu Dok ya. Jadi jangan heran ya kalau pertanyaannya agak gimana ya. Oke langsung aja Penny ke pertanyaan ini ada dari Mai ya. Halo selamat malam buat ya Mai ya. Nah Dok, apakah penting nih kita tuh mencukur bulu-bulu di daerah intim kita gitu Dok? Terima kasih katanya. Oke. Ya perlu nggak sih Dok? Nah jadi nah pertanyaannya bagus banget nih. Gak terduga nih. Iya gak terduga. Jadi bulu kemaluan ya. Jadi bulu kemaluan tuh ada fungsinya juga nih. Jadi kadang beberapa yang riskan jadinya terlalu lebat dan sebagainya. Padahal betul. Dia mempunyai fungsi. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu nggak ada fungsinya ya. Salah satu fungsinya dari bulu kemaluan tuh yang pertama dia mencegah infeksi. Jadi kalau kan area tubuh kita yang terbuka adalah salah satunya adalah vagina ya. Iya, betul. Pada laki-laki mungkin penis ya. Itu kan area terbuka. Nanti setelah dia masuk langsung ada namanya mukosa tuh. Nah jadi kalau kita berkeringat dan sesuatu, jadi dengan bulu ini kita bisa terhindar. Jadi dia melalui bulu-bulu itu sebagai dia barirnya, itu juga fungsinya. Terus yang kedua dia bisa melembabkan area yang di bawah kita ini. Karena dia kan ada folikel rambut yang menghasilkan sel minyak ya, kelenjar minyak ya. Terus yang ketiga salah satunya adalah dia mencegah iritasi. Jadi pada saat kita kan pakai celana ya, terlalu ketat atau celana ini kan dengan adanya bulu, jadi si celana itu tidak langsung mengiritasi atau bergesekan langsung dengan tubuh kita yang area kemaluan kita. Nah, jadi dengan bulu itu bisa terhindar adanya infeksi gesekan dari iritasi tadi. Nah, salah satu fungsinya itu. Jadi bagusnya sih sebenarnya
jangan dicukur ya. Tapi kalau karena alasan tertentu mau dicukur juga harus patut dipertimbangkan. Contohnya cukurnya juga nanti jangan sampai jadi iritasi. Contohnya kan kita mengerok atau apa kan kadang itu bisa menyebabkan iritasi ya, timbul deh masalah baru. Ya sebenarnya sih emang bagusnya sih kalau untuk menjaga kebersihan. Maksudnya untuk fungsinya kan ada fungsinya itu yang tinggal kita menjaga aja gimana caranya supaya tetap bersih. Gitu aja sih. Mungkin kalau untuk yang gunting bisa ya dok ya? Bisa lah gunting, tapi nggak ya itu kalau guntingnya habis tuh fungsi-fungsi yang udah saya sebutkan tadi hilang kan. Jadi serba salah juga kalau seandainya gunting. Mungkin kalau gunting enggak, ini mungkin ya ada fungsinya misalnya. Tapi kalau sampai digundul sampai bersih banget itu satu dapat iritasi ketika kita mencukurnya, yang kedua fungsi-fungsi yang udah saya sebutkan tadi juga akhirnya nggak berfungsi atau mungkin fungsinya berkurang, nggak optimal. Itu aja sih. Jadi yang penting rajin membersihkan juga Tama Pro 2 ya. Nah, satu pertanyaan lagi ya dok ya, sebelum nanti kita berpisah gitu dok. Nah, benar gak sih kalau misalnya alat reproduksi itu merupakan tempat utama penyerangan penyakit? Bener gak sih dok ya? Ini ada Dika yang nanya ya, bener gak sih dok gitu ya? Iya, jadi semua kan ada namanya tempat area itu udah saya sebutkan area terbuka. Jadi nggak hanya alat kemaluan juga, bisa dari mulut juga pusat masuknya penyakit kan, ada diare dan sebagainya kan juga dari mulut, terus dari mata dan sebagainya, mukosa tertentu. Nah karena dia mukosa terpapar langsung, nah ini juga areanya emang area-area tertentu dan kebetulan penyakitnya penyakit yang ganas-ganas ya maksudnya kayak HIV, Raja Singa mungkin pernah dengar. Area itu termasuk dalam salah satu dari infeksi menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seksual. Makanya mungkin itu perlu dijaga ya, makanya dijaga satu saat dia jaga kebersihannya, yang kedua kalau yang sudah berpasangan, sudah suami istri mungkin dengan satu pasangan setia betul. Nah, itu untuk menjaga supaya organ kewanitaan atau alat reproduksi kita maupun pria maupun wanita tetap sehat, tetap terlindungi. Itu aja sih. Berarti nggak semuanya Tama Pro 2 ya alat reproduksi itu tempat utama penyerangan penyakit, enggak gitu Tama Pro 2. Semuanya tergantung kalau hidupnya sehat, kata udah sebutan tadi ya. Insya Allah sih terhindar dari penyakit-penyakit tadi. Nah cuma kan alat reproduksi ini kan kalau udah kena penyakitnya itu ngeri betul. Penanganannya yang ngeri itu yang ditakutkan oleh teman-teman Pro 2. Nah kita tuh sudah di penghujung nih dok ya, karena kita pukul 21 kita udah selesai, padahal ini tuh pengen sampai jam 10 gitu. Waduh, kita nggak bisa nobar ini kan Indonesia ya. Pengen nobar Indonesia. Pantes doknya sudah gelisah pengen nobar. Nah ada nggak sih pesan juga ya untuk para remaja ya, teman-teman Pro 2 ini kan masih pada remaja gitu dok, untuk menjaga alat reproduksinya bagus ya sampai nanti sudah menikah gitu dok. Betul. Jadi paling buat para remaja nih, baik laki-laki maupun perempuan ya, cowok cewek ya, pertama dari pola hidup ya, jadi hidup sehat, olahraga, terus dari kebersihannya, mulai mandi, pakaiannya juga tetap harus diperhatikan. Jadi pakaian jangan terlalu ketat, terus ganti pembalut, ganti celana dalam juga. Kalau kita berkeringat berlebih atau apa udah basah, terlalu lembab, itu juga cepat kita ganti. Jadi 5-2 kali lah. Terus pola makan, intinya sih itu aja sih. Kalau udah menjaga lifestyle-nya ya, mulai olahraga, terus makanannya, insya Allah sih organ reproduksi kita juga insya Allah sehat. Itu aja Tama Pro 2, dan tentunya menghindari rokok, narkoba, seks bebas. Nah itu hidupnya harus lurus berarti lurus gitu ya. Tapi kadang kita lurus, pasangannya nggak lurus. Itu dilema kita ya. Kita udah menjaga, tetapi tetap kita masih tetap dapat juga akhirnya. Makanya kita harus tahu juga Tama Pro 2 ya tentang alat reproduksi ini. Mungkin sedikit tabu, nanti kita tahu ya, kita misalnya yang terkena alat reproduksi yang terkena HIV itu seperti apa. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol itu ya dok ya. Karena dokternya pengen nobar gitu. Dan Tama Pro 2 pun pengen nobar juga ya di malam hari ini. Nah kita ucapkan terima kasih
kasih ya buatnya dokter yang sudah memberikan edukasi ya untuk kita semuanya di malam hari ini, dan nanti kita undang lagi dokter ya, mungkin lebih terkait dengan penularan HIV ataupun penyakit-penyakit kelamin lah nanti ya mungkin. Iya, boleh ya. Ya. Kesempatan mungkin kita bisa ngobrol diskusi lagi. Oke. Nah nanti teman Pro 2 kalau kita ada kesempatan dokternya nggak sibuk ya, nah kita undang lagi ke Pro 2. Terima kasih banyak dokter. Mungkin ada salam-salam untuk temennya. Nggak ada deh. Oh, nggak ada, kasihan yang nungguin. Oke, terima kasih untuk Dokter Awi yang udah mengantar. Buat teman-teman yang di RSUD, tetap semangat. Kita nonton bola malam ini. Iya, mudah-mudahan kita menang ya. Menang ya, nggak seperti bulan April kemarin ya. Oke, teman Pro 2 ya, sampai di sini Pro 2 jaga malam ya, dan tentunya teman Pro 2 kita bertemu lagi ya di lain kesempatan. Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.